Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Hidayat dari MI 5B dengan NIM 220510204. Di sini saya ingin memaparkan sedikit hasil analisa saya mengenai aplikasi mobile JKN, yaitu aplikasi antarmuka dari BPJS yang berbasis mobile. Di sini kita bisa melakukan pengambilan antrian online untuk ke puskesmas, ataupun nanti saat sudah dirujuk dari puskesmas, kita dapat mengambil antrian online di rumah sakit menggunakan aplikasi ini. Oke, baik. Setelah masuk, kita akan diarahkan ke halaman utamanya ya. Di sini ada banyak menu. Seperti ini contoh satu menu informasi yang bisa diakses walaupun tidak login. Ini menu informasi tentang program DKN ini. Kemudian di sini juga ada info lokasi Vaskes atau fasilitas kesehatan. Misal ini di sini ada banyak ya daerahnya, dan juga di sini ada tandanya ini ya. Oke, kemudian ini ada halaman berita. Kemudian juga ada halaman pertanyaan yang sering diajukan ya. Oke, lanjut kita login saja agar bisa menggunakan fitur lebih banyak. Ini daftar kita bisa menggunakan NIK dan juga pastikan bahwasannya kita merupakan anggota dari BPJS Kesehatan agar bisa mengakses fitur-fiturnya. Ya, di sini kita hanya harus mengisi semua datanya ya. Kemudian di sini ada untuk masuk, saya sudah buat akun ya kemarin itu. Jadi di sini kita bisa masuk dengan NIK ataupun dengan nomor kartu DKI. Di sini kita masukkan saja NIK-nya, kemudian di sini passwordnya. Namun jika kita lupa password, kita masukkan ya. Datanya 7674, lanjut. Oke, di sini dia ada cukup banyak ya metode yang bisa digunakan seperti email, SMS, dan pertanyaan data pribadi. Oke, ada beberapa warningnya, di mana SMS ini hanya bisa digunakan jika kita memiliki pulsa sebanyak 5.000, minimal 5.000 di nomor kita, seperti yang ada di Twitter BPJS. Kemudian untuk pertanyaan data pribadi, ini masih tidak bisa digunakan untuk saat ini. Saya juga tidak tahu mengapa, tapi kita bisa gunakan saja SMS dan email. Jadi kita kembali saja karena saya ingat password saya. Eh, Oke, baik, karena tadi saya ingat kata sandi saya yang saya gunakan, jadi saya langsung masuk saja. Oke, di sini kita diarahkan dulu, diberikan petunjuk-petunjuk ya. Oke, di sini ada banyak fitur-fitur yang berguna, seperti contohnya ini, kita ingin melihat riwayat kita kemana saja, sudah kita gunakan kemana saja BPJS kita bisa lihat, saya sudah pernah ke Puskesmas Ladan, kemudian juga ke Rumah Sakit SMEK. Kemudian di sini juga ada fitur baru yaitu fitur bugar, di mana di sini dia akan menampilkan data-data kesehatan kita. Tapi menurut saya ini kemungkinan, karena saya belum pernah menggunakan, tapi kemungkinan ini harus menggunakan perangkat lain yang dapat mendeteksi denyut nadi, denyut jantung, dan lain-lainnya seperti smartwatch ataupun yang lainnya ya. Kemudian di sini ada juga rehab cicilan. Di sini bagi kita yang memiliki tunggakan, di sini kita dapat melakukan atau membayar cicilan, membayarnya dengan cicilan ya. Kemudian juga di sini ada menambahkan peserta, tapi di menambahkan peserta ini sepertinya hanya untuk yang sudah atau yang sudah menikah saja ya, seperti ingin menambahkan anaknya ataupun yang lainnya. Sini bisa kita lihat ya. Jadi di sini hanya yang untuk menambahkan anggota keluarga hanya untuk peserta yang sudah menikah. Oke, selanjutnya ada info peserta. Di sini ada informasi mengenai siapa saja yang ada di dalam BPJS kita atau anggota BPJS kita yang terhubung ya. Oke, ini dia yang saya bilang tadi untuk mengambil antrian. Jika di sini kita langsung ke rujukan tingkat lanjut, di sini kita tidak dapat mengambil rujukan karena kita memerlukan rujukan dari puskesmas terlebih dahulu atau vaskes tingkat satu, tingkat pertamanya. Jadi di sini kita hanya bisa mengambil nomor antrian untuk vaskes tingkat pertamanya. Contoh di sini saya akan sedikit contohkan untuk mengambil vaskes tingkat pertama. Tadi saya sudah sempat ya untuk mencoba dan berhasil. Saya contohkan lagi saja. Oke, ini kita batalkan, tidak masalah. Oke, dibatalkan. Kita ambil nomor lagi. Kita pilih poli umum saja. Kemudian besok jamnya tenaga medis. Saya pilih yang ini saja untuk besok karena jamnya sama juga. Kita bisa isi keluhannya. Oke, kita simpan saja. Oke, jadi di sini dia seperti yang tadi juga sama ya. Tapi ini yang baru saya buat. Jadi begitu cara buatnya. Nanti setelah kita ke sini, misalnya tidak dapat ditangani di puskesmas, maka puskesmas akan memberikan rujukan ke tingkat lanjutnya. Nanti setelah ada rujukan tingkat lanjut, di sini akan muncul petunjuk untuk kita mengambil tiket atau mengambil nomor antrian. Kemudian di sini juga ada konsultasi dokter. Hanya saja konsultasi dokter ini tidak bisa kita gunakan karena kita harus melakukan screening. Kemudian ini untuk merubah data peserta ya. Ini kita contohkan saja di punya saya, data saya, Muhammad Farhan Hidayat. Misal saya ingin mengganti emailnya, di sini kita bisa masukkan email yang baru ataupun nomor yang baru ya, nanti dia akan terganti di sini. Oke, di sini juga ada pengaduan. Jika kita memiliki masalah ataupun kendala, kita bisa mengadukannya di sini. Di sini juga ada info mengenai jadwal tindakan operasi yang akan dilakukan ataupun sebagainya.
Jadi kita akan diingatkan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada fitur yang cukup penting juga, yaitu fitur di mana kita bisa tahu ada tempat tidur yang kosong atau tidak di sebuah rumah sakit. Misal ini di era Sutina Medica, kita bisa lihat di sini cukup banyak ya tempat tidur yang kosong. Jadi kita tidak masalah jika sana misalnya keadaan darurat, kita butuh tempat tidur. Jadi kita harus mencari gitu ya, tidak perlu mencari capek-capek mengelilingi rumah sakit. Ini screening seperti yang tadi saat konsultasi dokter, kita harus mengisi screening, ini screeningnya. Ini untuk iuran, pendaftaran untuk debit, dan info virtual account, ini hanya diuntukkan untuk peserta yang mandiri ya. Karena saya bukan peserta mandiri, jadi saya tidak bisa mengakses ketiga fitur ini. Kemudian juga di sini ada satu fitur baru, yaitu fitur riwayat minum obat. Ini fitur yang diperuntukkan untuk peserta yang memiliki riwayat penyakit TBC. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis saya. Kemudian untuk saran dari saya adalah untuk OTP lebih baiknya ditiadakan saja minimal 5.000 tadi ya. Karena banyak juga aplikasi-aplikasi atau platform lain yang memerlukan OTP tapi mereka tidak perlu untuk ada pulsa di dalamnya karena ada kerjasama mungkin ya. Ini kan juga aplikasi sekelas pemerintah, harusnya dia gratis gitu ya. Kemudian juga untuk data diri tadi untuk memulihkan kata sandi dengan data diri, lebih baik jika misalnya fitur tidak bisa digunakan, lebih baik dihilangkan saja terlebih dahulu, baru nanti jika sudah bisa dikembalikan kembali. Oke, untuk selanjutnya adalah mengenai apakah aplikasi ini bisa untuk aksesibilitas atau untuk orang dengan berkebutuhan khusus. Jadi saya sudah mengaktifkan fitur aksesibilitas, kita lihat apakah aplikasinya dapat merespon jika kita menggunakan aksesibilitas yang mungkin tersedia di HP kita masing-masing ya. Kita coba contoh. Nah, sepertinya dia sudah bisa ya meresponnya. Kemudian ini juga. Ya, sepertinya aplikasi ini juga mendukung untuk aksesibilitas ya. Oke, baik kita matikan saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.